Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 2. Perkenalkan, nama saya Nurul Salahuddin dan rekan saya Kia Devi Ramadhani. Di sini kami berdua akan menjelaskan tentang teori pemrosesan informasi sosial. Kemudian di slide berikutnya saya akan menjelaskan tentang sekilas teori pemrosesan informasi sosial. Di dalam materi ini, kita sebagai setiap individu harus memiliki kemampuan untuk membangun hubungan online, dan hubungan ini juga dapat dicapai dalam hubungan face to face. Kemudian hubungan online ini memiliki potensi untuk menjadikan signifikan dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap individu juga menggunakan lingkup komunikasi termediasi komputer atau sering juga disingkat dengan CMC. Kemudian saya di sini akan menjelaskan apa sih teori pemrosesan informasi sosial itu. Teori pemrosesan informasi sosial adalah suatu proses yang terjadi dalam mengelola suatu informasi, memonitornya, menyusun strategi untuk berkenan dengan suatu informasi melalui inti, pendekatan melalui memori, dan juga cara berpikir kita. Teori pemrosesan informasi sosial ini atau juga sering disebut dengan SIP atau Social Information Processing juga diperkenalkan oleh Joseph Walter pada tahun 1992. Kemudian di sini Joseph Walter berasumsi bahwa pengaruh besar internet di tahun 2000-an akan sangat besar, dan kemungkinan hubungan online sangat besar terjadi dengan tingkat keberhasilan yang sangat tinggi dan juga kepuasan yang sangat tinggi juga. Manajemen kesan adalah upaya atau strategi kita dalam mempengaruhi persepsi orang lain. Pada manajemen kesan ini kita difokuskan pada komunikasi face to face. Dari pertemuan dengan seseorang, jadi citra diri kita terhadap seseorang akan dianggap atau dipandang sangat penting dalam pengembangan relasionalnya. Kemudian di dalam manajemen kesan ini akan dianggap berhasil dan berguna ketika kita dapat memberikan suatu pengaruh-pengaruh positif dan kesan-kesan yang menarik pada lawan bicara kita, dan terdapat 3 poin yang sangat penting ketika kita akan memberikan suatu impression management. Yang pertama adalah actual self atau sering juga disebut dengan diri kita yang sebenarnya. Ketika kita menyampaikan pesan ataupun manajemen kesan, tetaplah seperti jati diri kita sendiri dan tanpa harus ada tekanan dari orang lain dalam menyampaikan manajemen kesan terhadap lawan bicara kita. Kemudian di asumsi yang kedua yaitu ideal self atau sering juga disebut dengan diri yang ideal, yaitu bagaimana kita berpenampilan, berbicara pada lawan bicara dan lain sebagainya itu secara baik, tertata dan lain sebagainya. Kemudian ketika off self atau diri yang seharusnya, yaitu bagaimana kita merancang suatu materi untuk menguasai skema yang telah kita buat dan tata secara rapi agar setiap penerima itu dapat terpengaruh oleh persepsi atau kesan yang telah kita sampaikan. Saya akan menjelaskan tentang turbulensi teoritis isyarat yang disaring. Pada bidang teoritis ini, Social Information Processing dikonseptualisasikan sebagai atau
mengatasi kekurangan teori lain yang ditunjukkan kepada media-media komunikasi. Dan teori-teori ini sering disebut sebagai teori-teori isyarat tersaring atau just filled out theories, yang berarti bahwa tanpa isyarat non verbal, pengembangan relasional secara online memiliki ketulusan yang sangat kecil. Kemudian Joseph Walter juga bekerja menuju pembentukan teori komunikasi antar pribadi yang lebih akurat dan juga lebih mencerminkan persimpangan antara komunikasi lingkungan online diri kita dan juga hubungannya. Teori kehadiran sosial atau sering juga disebut dengan social presence theory. Di sini sebuah teori yang berkaitan dengan tingkat bahwa individu menyadari satu sama lain melalui berbagai media komunikasi, yaitu kesadaran individu selama interaksi karakter mereka, kualitas dan fisik serta sebagainya. Kemudian kehadiran sosial adalah kualitas objektif yang berarti bahwa individu mungkin tidak setuju apakah ada atau tidaknya keterlibatan media tingkat tinggi atau rendah dalam interaksi. Kehadiran sosial ditunjukkan dalam cara pesan yang dikirim dan diterima oleh orang lain dalam lingkup yang dimediasi. Teori kekayaan media adalah suatu teori yang memajukan gagasan bahwa komunikasi itu dapat diklarifikasi menurut kompleks pesannya. Teori kekayaan media ini sangat berfungsi dalam evolusi teori pemrosesan informasi sosial. Teori ini dieksplorasi dalam konteks organisasi, menunjukkan bahwa saat berkomunikasi secara online, media menjadi terlalu sempit untuk dimungkinkannya menjadi pengembangan hubungan. Kemudian di asumsi teori pemrosesan informasi sosial ini, dalam penelitian Joseph Walter, pemroses informasi sosial itu tertarik dengan bagaimana identitas dikelola secara online dan bagaimana hubungan dapat berpindah dari satu kedangkalan ke satu yang lebih intim. Terdapat 3 asumsi yang menggambarkan sistem informasi processing, yaitu komunikasi termediasi komputer, model komunikator online, dan juga yang ketiga adalah model hubungan antar pribadi secara online. Asumsi pertama yaitu komunikasi adalah suatu kesempatan unik untuk membangun hubungan antar pribadi dengan orang lain. CMC juga merupakan proses di mana orang melihat, menafsirkan, dan juga bertukar informasi menjadi melalui jaringan besar sistem telekomunikasi. Kemudian CMC mencakup basis teks, pesan singkat, dan surat. Komunikasi sinkron terjadi ketika baik pengirim maupun penerima sedang online secara bersamaan. Kemudian komunikasi tak sinkron terjadi ketika adanya kendala waktu mempengaruhi pengirim dan penerima berbagi pesan dan tanggapan. Kemudian di asumsi kedua, mengelola kesan online seseorang sangat penting untuk banyak pengguna karena lebih banyak teman pengguna Facebook yang individu dan ingin yang menarik. Asumsi ketiga yaitu di sini asumsi ketiga lebih menjelaskan pendapat dari Joseph Walter bahwa hubungan online memiliki suatu kapasitas yang sama untuk menjadi lebih intim seperti yang dibentuk dalam hubungan face to face. Kemudian membuat isyarat nonverbal karena hampir tidak ada platform dan sistem CMC di sini. Komunikasi termediasi komputer atau CMC.
CMC adalah proses di mana seseorang mempersepsikan, menginterpretasikan, dan juga mempertukarkan suatu informasi melalui sistem telekomunikasi jaringan besar. Sistem CMC sangat luas sekali, hampir selalu berbasis teks dan termasuk pesan singkat atau survei. CMC juga telah diidentifikasi sebagai pengatur yang sangat teratur kan komunikasi sinkron. Di slide yang sebelumnya kan sudah saya jelaskan tentang komunikasi sinkron itu apa. Jadi komunikasi sinkron ini merupakan suatu komunikasi yang dilaksanakan secara langsung atau daring dalam waktu yang sama. Komunikasi serempak atau sinkron adalah penggunaan komputer untuk berkomunikasi dengan individu lainnya pada waktu yang sama melalui bantuan perangkat lunak. Salah satu contohnya adalah komunikasi langsung, yaitu melalui chat, video call, terus video conference dan sebagainya. Nah, seperti halnya kita dan para dosen yang memberikan materi secara daring seperti sekarang ini dikarenakan adanya wabah virus corona, dan ini juga sangat berguna untuk kelangsungan kita dalam melaksanakan perkuliahan. Komunikasi tak sinkron. Komunikasi tak sinkron ini merupakan komunikasi daring yang terhubung secara tidak langsung atau berbeda waktunya. Misal, seperti contoh, seseorang mengirim pesan namun oleh penerimanya tidak dibuka pada saat itu juga, tapi dibuka pada saat di hari berikutnya atau 2 hari yang akan datang. Komunikasi daring tak sinkron ini yaitu suatu komunikasi yang menggunakan perangkat komputer dan jaringan internet yang dilakukan secara tertunda. Contohnya adalah seperti email, kemudian SMS, web, dan blog. Kemudian di slide berikutnya akan dilanjutkan dan disambung oleh rekan saya, yaitu Gea Devi Ramadhani. Isyarat kronemik ialah suatu isyarat yang berkaitan dengan bagaimana orang melihat, menggunakan, atau menanggapi waktu yang pesan terakumulasi. Walter percaya pemrosesan informasi sosial bahwa dapat menyampaikan isyarat nonverbal dapat kita lihat di pertemuan FTV. Perspektif hiperpersonal. Perspektif hiperpersonal atau hiperpersonal perspektif merupakan perpanjangan teori pemrosesan informasi sosial yang menunjukkan seseorang dapat mengembangkan hubungan yang lebih intim daripada mereka yang FDF. Pengirim atau presentasi diri yang selektif. Di sini pengirim memiliki kemampuan untuk menampilkan diri dengan cara yang sangat strategis dan sangat positif. Presentasi diri ini dikendalikan dan berfungsi sebagai dasar untuk bagaimana pengguna CMC mengenal satu sama lain. Pondasi dasar komponen ini dari perspektif hiperpersonal artinya bahwa pengirim memberi informasi online yang meminta afinitas pada orang lain. Penerima atau idealisasi dari pengirim. Inti dari komponen ini adalah atribut. Atribut adalah evaluasi dan penilaian yang kita buat berdasarkan pada tindakan atau perilaku orang lain. Penerima akan cenderung berpikir bahwa pengirim memiliki lebih banyak kesamaan daripada perbedaan, serta seseorang penerima akan lebih cenderung untuk membanding-bandingkan pengirim dengan orang lain yang ia kenal. Manajemen saluran. Di dalam manajemen saluran ini, kita berbicara komunikasi sinkron dan tak sinkron. Ketika seseorang pengirim dan penerima sedang online secara bersamaan, kita akan memiliki pengalaman sinkron. Ketika baik pengirim maupun penerima pesan tanpa kehadiran yang lain, maka kita memiliki persamaan tak sinkron. Tanggapan, hubungan umpan balik untuk CMC menurut Walter.
Umpan balik atau feedback sebagai konfirmasi perilaku yang merupakan timbal balik yang mitra gunakan. Perspektif hiperpersonal menurut Walter merupakan umpan balik dengan cara ketika seorang penerima mendapat pesan presentasi diri yang selektif dan mengidealkan sumbernya, individu dapat menanggapinya dengan cara membalasnya dan memperkuat kepribadian dengan sebagian dimodifikasi, mereproduksi, meningkatkan, dan berpotensi melebih-lebihkan mereka. Penjaminan mendapatkan keyakinan online. Penjaminan warranting didefinisikan sebagai legitimasi yang dirasakan dan validitas informasi tentang orang lain di mana orang dapat menerima atau mengganti secara online. Walter berpendapat bahwa pengembangan hubungan secara online seperti mereka yang FTF dapat menjadi korban tawaran yang menyesatkan atau manipulatif. Maka dari itu, pengguna CMC lebih percaya diri tentang pernyataan online. Nilai informasi penjaminan sering akan mengambil tempat yang memungkinkan untuk lebih menunjukkan kebenaran akurasi dalam presentasi. Integrasi, kritik, dan penutupan. Adanya saling keterkaitan antar sub-sistem sehingga data dari satu sistem secara rutin dapat melintas, menuju atau diambil oleh satu atau lebih sistem yang lain. Kemudian Walter mengidentifikasi kerangka teoritis lain ke dalam konseptualisasi SIP. Integrasi. Adapun tradisi komunikasi yaitu retoritis, semotik, fenomenologis, sibernetika, sosiopsikologis, sosiokultural, dan kritis. Dan konteks komunikasi yaitu interpersonal, kelompok kecil, organisasi, publik, media atau massa, dan kultural. Pendekatan untuk mengetahui positivisti atau empiris, imperatif, dan kritis. Kritik. Adapun kriteria evaluasi yaitu ruang lingkup, konsistensi logis, parsimoni, utilitas, kemampuan uji, heuris, dan uji waktu. Ruang lingkup. Teori yang berhubungan dengan komunikasi termediasi komputer pasti akan dikritik karena ekspansif dan kurangnya nuansa. Walter menghabiskan beberapa tahun untuk memastikan bahwa daerah yang rumit dikenal sebagai CMC. Oleh karena itu, SIP telah berpindah dari teori pemikiran umum dan dari hubungan online ke diskusi yang lebih spesifik. Utilitas. Jadi, pembaruan teori SIP memberikan jeda untuk mempertimbangkan kepraktisannya. Kemudian, berkaitan dengan teori Walter dengan nilai kegunaan dan pragmatis, mempelajari daerah-daerah dalam lingkungan online. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata atau kata yang kurang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.